Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andini Maheza, an 11th grade student majoring in fishing vessel engineering. Today, I will explain some of my internship activities at PT Irena. Let's go. Sebelum memulai kegiatan senam pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai PKL pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoa selesai. Hello. Then, before starting an activity, I usually use personal protective equipment first and wash my hands. Here, there are rules for washing hands. Make sure you wash your hands thoroughly. Halo, jadi yang pertama kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu sebelum mencetak dan membungkus nasi. Jadi di sini kita membantu untuk memotong sayuran juga. Seperti ada buncis, wortel, jagung, dan lain-lain. Di sini setelah kita potong-potong itu untuk dimasak dan juga diberikan ke pasien. Rumah Sakit Pelabuhan berada di bawah PT Rumah Sakit Pelabuhan, anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia, sehingga dasar hukumnya adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, peraturan pemerintah dan regulasi BUMN atau Pelindo yang mengatur pembentukan anak perusahaan BUMN. 1. Peraturan pelayanan pasien. 2. Peraturan keselamatan pasien. 3. Peraturan tenaga kesehatan. 4. Peraturan K3RS, keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta awalnya didirikan sebagai klinik PHC, Port Healthy Center, pada tahun 1968 oleh PN Pelabuhan untuk melayani kesehatan pegawai pelabuhan dan keluarganya. Pada tahun 1978, klinik ini dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok. Nama rumah sakit ini kemudian berubah beberapa kali,
menjadi Rumah Sakit Perum Pelabuhan II pada tahun 1984, Rumah Sakit Tugu Perum Pelabuhan II pada tahun 1986, dan akhirnya menjadi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta pada tahun 1998. Pada tahun 2020, Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta bergabung dengan Indonesia Healthcare Corporation sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. PT Irena Ardhya Pratama atau Agatisa Catering berdiri sejak tahun 1998 dengan awal perusahaan berbentuk CV dan kini berubah menjadi Perseraan Terbatas atau PT, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan dan produksi jasa boga. Setelah saya menjalankan PKL, dapat banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, yaitu bagaimana melayani pelanggan dengan benar. Selain itu, juga saya mempelajari bagaimana cara membuat makanan. Dari pelajaran itu, saya mempunyai ide untuk mengembangkan dengan cara membuat makanan yang lebih unik dan belum banyak orang tahu, sehingga orang akan tertarik untuk membelinya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sebuah perusahaan yang bernama PT Irena Ardhya Pratama memiliki karyawan dengan lulusan SMP, SMA, SMK, SMU, D3, dan S1 dengan memastikan jumlah kelulusan karyawannya yaitu SMP 3 orang, SMA 13 orang, SMK 4 orang, SMU 1 orang, D3 1 orang, S1 7 orang. Lalu di PT Irena Ardhya Pratama ada beberapa bagian yaitu store makanan 1 orang, cook 6 orang, pastry 2 orang, general support 3 orang, PIC corner RSP 4 orang. Buatlah statistiknya.